udah sukses bikin mobil dan heboh banget di Indonesia. Dan sekarang dia lagi riset motor dengan teknologi REV atau hybrid yang lebih canggih. Kira-kira seperti apa? Langsung aja kita intip lebih dekat. Jadi ini dia motor dari Chery Group yang akan dijual kabarnya di akhir tahun 2026 ini. Kalau kita ngeliat desainnya, ini tuh mirip-mirip kayak motor sport cruiser gitu ya. Jadi dia punya desain jok yang rendah, rodanya bobber karena pakai ring 16 inci yang cukup gambot. Dan kalau kita ngeliat dari depan, suspensi depannya tuh upside down dengan dimensi yang cukup jenjang ya. Terus juga kita ngeliat di bawah sini ada rem dengan menggunakan kaliper radial mount 4 piston dengan cakram semi floating. Bannya sendiri ukurannya 130 per 90 ring 16 inci nih. Dan kalau kita ngeliat sebelah kiri, dia kosong aja karena cakramnya cuma single ada di sebelah kanan. Dan desain peleknya agak-agak unik ya. Kayak desainnya kayak arah-arahnya klasik gitu dengan model 5 palang. Kemudian desain lampunya tentu aja bulat-bulat karena dia konsepnya juga sport modern gitu. Ada lingkaran bulatnya, isinya ada LED, begitu juga dengan lampu seinnya. Dan kalau kita lihat ke atas sedikit, dia ada ini dia nih. Jadi motor ini juga dibekali dengan teknologi safety yang ada diturunkan dari mobil-mobilnya Chery Group ya. Salah satunya adalah fitur ADAS-nya seperti itu. Kemudian yang unik dari motor ini adalah motor ini menggunakan penggerak REEV atau Range Extended Electric Vehicle. Jadi motor ini sebenarnya masih menggunakan bensin atau mesin bensin ICE. Di sini kita bisa lihat leher knalpotnya sampai ke belakang situ tuh silencernya. Sedangkan di sini di tengahnya ini ada baterai dan ada motor listriknya juga yang siap membantu pergerakan dari motor 007 ini atau 007 milik Chery. Dan kita bisa lihat di sini tulisannya. Nah, REEV Power diteruskan ke belakang menggunakan belt ya. Jadi harusnya lebih halus, tidak berisik seperti saat menggunakan rantai pada motor konvensional. Nah, motor ini juga ramah perempuan karena motor ini dia transmisinya otomatis. Jadi kaki pengendara itu cuma cukup bersandar di sini aja dengan jok yang cukup rendah, ada lumbar supportnya juga dan ini footstep untuk pemboncengnya. Selain itu motor ini juga memiliki fitur yaitu fitur mundur seperti ini. Jadi ini akan memudahkan banget saat di parkiran. Terus juga kita bisa melihat ada traction control. Ini untuk mengatur display speedometernya. Ada sein, ada klakson. Rem belakangnya ada di sebelah sini, di sebelah kiri. Kemudian ada layar speedometer besar banget. Ini kayaknya udah TFT digital ya, sayangnya belum bisa kita hidupkan. Kemudian juga di sini ada saklarnya untuk engine cutoff. Ada untuk starter, ada hazard, ada lampu dan ada starternya juga. Unik ya. Di sini ada tulisan juga REV New Driving Experience. Jadi benar-benar ini teknologi baru yang dibawa oleh Chery Group untuk motor barunya ini. Seperti itu. Sedangkan kalau kita lihat di belakang, belakangnya rendah, bodinya rendah, nggak banyak lekuk-lekuknya, justru kelihatannya kayak modern futuristik gitu karena bodinya cuma ada di sebelah sini doang. Dan lampu remnya bagus nih karena menggunakan model persegi kotak gini ya. Dan ada radarnya ya. Jadi emang motor ini sepertinya akan dilengkapi dengan fitur ADAS-nya sama seperti di mobil-mobilnya Chery Group. Jadi ini untuk memantau pergerakan dari kendaraan di belakang ya, sehingga bisa memberikan signal ke speedometer pengendaranya. Jadi pengendaranya bisa lebih aware lagi. Kemudian untuk spakbor belakangnya dia pakai model mudguard kayak gini, jadi nggak menempel di bodi, melainkan menempelnya di swing arm. Ya, model swing arm. Kemudian bannya juga nih ring 16 inci, ukurannya 150 per 80 ring 16 inci kayak gini. Swing armnya di situ. Suspensinya ganda kanan kiri tanpa tabung, tapi ada setelan preloadnya sehingga bisa disetel dengan bobot pengendaranya yang menggunakan. Kalau lampu remnya ada di atas, lampu seinnya ada di bawah menempel di spakbornya kayak gini ya. Lengkap juga dengan untuk lampu plat nomornya. Kemudian ada disc brake juga untuk rem belakangnya dengan kaliper 1 piston. Dan knalpotnya kalau kita lihat cukup rendah ya. Jadi knalpotnya bukan yang model sporty atau race yang tinggi banget high mount. Ini tuh lebih ke flat banget knalpotnya. Tapi emang leher knalpotnya jadinya cukup panjang banget sampai ke sana. Dan kakinya benar-benar nganggur ya. Jadi kanan nganggur karena remnya ada di sebelah kiri. Kiri juga nganggur karena motornya transmisinya otomatis. Di balik stangnya juga di sini ada fitur USB untuk mengisi daya smartphone ya.
Jadi ada power outletnya, tapi emang posisinya agak ngumpet di belakang headlamp kayak gini nih. Kalau kita ngeliat lagi di area stangnya, di sini ada NFC ya. Artinya mungkin nanti nyalain motornya bisa menggunakan fitur NFC ini. Dan di sini sepertinya untuk mengisi bahan bakarnya nih, pushnya di sini, karena kabarnya untuk mengisi daya baterainya berada di sini nih. Kayaknya yang sekitar ini nih ya, ada colokan gini nih untuk ngecas baterainya sih sepertinya. Jadi kurang lebih seperti itu tadi hasil review kita, gitu-gitu first impression tentang motor baru dari Chery Group ya, yang kabarnya akan dijual di akhir tahun 2026 ini. Menurut kalian, cocok nggak sih motornya dibawa ke Indonesia? Dan kalau emang cocok, kira-kira enaknya dijual di harga berapa ya? Coba komentar di bawah.